Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya akan merakit PC lagi. Rakit PC harga 6 jutaan paling rekomen. Meskipun part-partnya tersebut dia ada yang second dan juga baru. Ya, setengah-setengah sih untuk yang ada di sini semua part-partnya. Dan di sini bisa dibilang bertemakan gaming lah untuk PC yang ada di sini. Yang dimana menggunakan Core i3 Gen 10 10105F. Udah lama sekali saya tidak pakai ini, dan juga GTX 1660 Super. Yang ada di sini dia tuh second ya, bukan baru. Dan apakah worth it atau tidak di harga 6,2 juta dengan spek yang ada di sini. Dan juga tampilan tersebut dia tuh RGB lah dari segi fan-nya maupun casingnya, CPU cooler-nya. Dan sebelum saya jelaskan apa saja part yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe dan pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan di sini yang pertama, saya tuh menggunakan Core i3 Gen 10 10105F yang tray. Meskipun ini boxnya dari saya cuma pajang ini aja di sini supaya lebih rame. Kalau yang sebenarnya tanpa box, ya seperti inilah, jadinya agak sepi. Maka dari itu saya kasih box saja dari punya aku supaya lebih rame untuk yang ada di sini tampilannya. 4 core 8 thread udah sangat cukup sekali untuk bermain game. Kalau live streaming silahkan cari ke Gen 12 saja supaya lebih bagus performanya. Tapi kalau yang ini udah lebih dari cukup lah. 4 core 8 thread dengan harga 950.000 untuk yang serinya tray ya, untuk yang ini. Dan bedanya dengan yang box cuma beda di boxnya aja sih. Tray itu cuma low spekan aja, kalau yang box dia itu ada fan yang berwarna hitam. Kalau soal garansi, kalau yang tray biasanya 1 tahun untuk prosesor. Dan juga prosesor jadi jarang rusak, jadinya aman lah untuk yang itu. Selanjutnya saya menggunakan logo MSI H510MA Pro yang dimana di boxnya tidak ada, karena saya itu juga membelinya second, bukan baru. Tanpa box cuma ada logonya aja dan juga backplate-nya, kurang lebih seperti itulah. Dengan harga murah 670.000. Untuk garansi mungkin masih ada lah dari segi stiker yang ada di belakang mobonya, tapi dari segi tokonya cuma garansi 1 bulan aja, tapi ya nggak masalah sih. Beda-beda tiap toko dari segi garansinya. Tetapi kalau yang ini mereknya MSI dia itu bagus lah untuk upgradable ke depannya. Support sampai Gen 11. Selanjutnya saya menggunakan RAM yang ada di sini 2x8GB. Ini RAM-nya ya. Ini RAM Phenom RX, tidak ada heatsinknya sama sekali, cuma polosan di bagian sini RAM-nya. Dengan kecepatan 2666 MHz dengan harga 600.000 sih. Ini baru untuk RAM-nya. Garansinya dia itu juga lifetime dari cahaya kalau nggak salah untuk garansinya. Dan udah lebih dari cukup 2x8GB 16GB kit. Selanjutnya saya menggunakan VGA yang ada di sini GTX 1660 Super dengan harga 2,3 juta. Yang dimana tersebut yaitu dual fan bermodalkan Zotac yang membutuhkan daya 8 pin. Dan udah saya tes dia itu sangat aman sekali. Ini aku juga orang tahu sih bekas mining atau bekas gaming, tapi dengan harga 2,3 juta kebanyakan bekas mining sih, tapi ini garansinya masih jalan sampai tahun depan. Masih aman lah, dan juga masih segel untuk VGA-nya. Dan selanjutnya saya menggunakan PC cooler yang ada di sini. PC cooler GIX7. Sebagai contoh yang ada di sini, dia itu memiliki 6 pipa dan juga ada fan RGB, cuma auto aja. Nggak bisa diganti warnanya, tapi dari segi performa suhunya sangat bagus sekali. Karena yaitu memiliki 6 pipa dan juga fan-nya 12 cm dengan harga murah 250.000 untuk yang ini. Udah saya review di video sebelumnya, PC cooler X7. Selanjutnya saya menggunakan power supply yang ada di sini, kelihatan ya. Power supply F-Gap 500B 80 plus bronze 500 watt. Ini tuh juga second, maka dari itu tidak ada boxnya. Dan juga sudah saya tes dari dulu sampai sekarang, ini masih aman-aman aja dan juga bagus lah. 500 watt 80 plus bronze untuk mengangkat Core i3 Gen 10 dan juga GTX 1660 Super yang ada di sini dengan harga 400.000. Murah banget sih. Kalau barunya sih sekitar 600 sampai 700.000. Ya, mungkin 700 ribuan lah. Kurang lebih ya seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan SSD yang ada di sini, SSD NVMe, mereknya adalah Cube Gaming. Udah saya review di video sebelumnya, 128GB untuk OS aja sih. Kalau untuk game 1 ya masih bisa, tergantung size-nya. SSD NVMe Cube Gaming dengan harga sekitar 200.000 untuk yang ini 128GB. Dan juga tambahan saya menggunakan harddisk juga 500GB bermodalkan Seagate yang ada di dalam situ, nggak kelihatan sih. Seperti biasa 500GB dengan harga 180.000 untuk harddisknya. Untuk menyimpan file-file maupun game-game udah lebih dari cukup. Kalau misal kurang tinggal tambah lagi aja untuk harddisknya. Dan yang terakhir dari segi ini casingnya Phenom RX Icon, yang dimana ini sangat rekomend sekali, tapi tipenya tersebut ATX
Maka dari itu dia itu ada rongga di bagian bawahnya, tapi nggak masalah sih untuk memasang action figure seperti contoh yang ada di sini masih sangat sanggup supaya lebih menarik. 650.000 udah free 4 fan ARGB. Kalau fan yang ada di atas ini dual fan, ini saya kasih free aja sih untuk orang yang merakit PC di saya. Seperti contoh yang ada di sini, ini tuh pesanan orang. Maka dari itu saya kasih free dual fan RGB di bagian atas. Jadinya ya lumayan sih untuk menghemat budget. Dan totalnya dari segi casingnya tersebut 650.000, sama seperti pada harga pasarannya. Dan seperti aja papat yang ada di sini ya emang sepi sih, tapi ya nggak masalah. Emang dari segi komponen baru maupun second. Dan harga totalnya 6.200.000. Rekomen atau tidak dengan lihat saja PC ini untuk review dari segi gamingnya, apakah bisa melipas game-game berat atau tidak. Itu aja dari saya, lanjut ke reviewnya. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi booting Windows-nya, yang bisa menggunakan SSD NVMe Cube Gaming, apakah cepat atau tidak? Dan kita tunggu aja. Dan dia mendapatkan 21 detik, terbilang cepat lah, karena standarnya SSD NVMe di 15 detik, kalau yang ini di 21 detik, terbilang masih cukup cepat. Tapi terkadang di berbeda PC, berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD yang sama, seperti contoh yang ini NVMe Cube Gaming. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek kesehatan dan juga performa dari segi SSD maupun harddisknya. Yang pertama SSD-nya dulu, dia itu 100% semua. Dari segi performa maupun kesehatannya, dan juga notnya dia itu perfect, serta suhunya 41 derajat terbilang dingin kalau yang ini, meskipun menggunakan NVMe ya, kadang NVMe tersebut di atas 40-an lah, tapi kalau yang ini dia itu 41 masih aman di warna hijau. Lanjut ke harddisknya, dia itu juga sama 100% semua, dan juga notnya dia itu perfect, serta suhunya 26 derajat terbilang dingin banget sih untuk yang ini ya, di bawah 30 derajat. Ini posisi awal dihidupkan ya, mungkin kalau udah beberapa jam bisa aja naik ke 30-an, kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke Crystal Disk Map, yang dimana saya akan mengetes untuk SSD NVMe Cube Gaming. Untuk membacanya mendapatkan 1414, dan juga menulisnya 1093. Dan jika kita bandingkan yang ada di websitenya, dia itu up-to-nya 2100 per 1700. Bisa dibilang agak jauh banget ya, di atas 500-an semua dari segi perbandingan realita, atau bisa dibilang ini kurang bagus dari segi membaca maupun menulisnya. Lanjut ke HW monitor, yang dimana menggunakan Core i3 Gen 10 dan juga PC Cooler GIX7. Apakah dingin atau tidak? Dan kita cek, untuk minimalnya mendapatkan 30 derajat, terbilang dingin untuk yang ini, serta maksimalnya mendapatkan 60 derajat. Untuk minimalnya saya cuma diam aja di desktop tidak ngapa-ngapain, dia mentok di 30 derajat, terbilang dingin. Dan juga maksimalnya saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut, dan dia mentok di 60 derajat, terbilang masih sangat aman. Apalagi ini Core i3 ya, bukan Core i7 maupun Core i5. Jadi udah lebih dari cukup menggunakan PC Cooler GIX7. Lanjut ke Cinebench R15. Untuk OpenGL mendapatkan 102 FPS, yang dimana saya menggunakan GTX 1660 Super, serta CPU mendapatkan 883 CB untuk kalangan 4 core 8 thread, Core i3 Gen 10. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5, settingan 1080p dan juga settingan very high, dia itu mendapatkan 125 FPS untuk yang ini, terbilang rata kanan di atas 100 FPS, apalagi menggunakan GTX 1660 Super, udah sangat lancar sekali. Lanjut ke Forza Horizon 4, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 109 FPS, di settingan rata kanan mendapatkan di atas 100 FPS juga. Lanjut di Battlefield 5, settingan 1080p dan juga settingan medium mendapatkan di 75 FPS untuk rata-ratanya,
masih aman, masih di atas 60 fps untuk yang ini. Lanjut ke Need for Speed Heat, settingan 1080p dan juga settingan high, mendapatkan di 69 fps di settingan rata kanan. Lanjut ke PUBG Steam, settingan 1080p dan juga settingan high, mendapatkan di 128 fps untuk yang ini, masih di atas 100 fps. Lanjut ke Apex Legends, settingan 1080p dan juga settingan high, mendapatkan di 105 fps, masih sangat nyaman di settingan high di atas 100. Yang terakhir rezeki Resident Evil 6, settingan 1080p dan juga settingan high, mendapatkan di 154 fps di settingan rata kanan di atas 100 fps. Lanjut ke dayanya, untuk minimalnya mendapatkan 67 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop, cuma diem aja, dia tuh di 67 ya agak boros ya, karena di atas 60. Kalau bisa di bawah 60 masih aman-aman aja, tapi kalau yang ini terbilang agak boros sedikit. Dan juga maksimalnya mendapatkan 245 watt. Ini posisi pada saat saya tes di game Resident Evil 6. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh mentok di 245 watt. Terbilang masih standar-standar aja, masih di bawah 250 watt. Masih belum bisa disebut sahabat PLN untuk yang ini. Menggunakan Core i3 Gen 10 dan juga GTX 1660 Super. Intinya seperti itu. Dan kesimpulannya, dengan harga 6,2 juta, rekomen atau tidak? Kalau menurutku pribadi terbilang ini rekomen, apalagi untuk gaming Core i3 udah cukup lah, apalagi Gen 10 serta GTX 1660 Super. Bisa melibas game-game yang medium maupun yang ke high, tergantung settingannya. Dan juga paparnya yang ada di sini, dia itu ada yang second, ada yang baru. Meskipun beberapa ada yang agak gacha, seperti contoh di GPU-nya, GTX 1660 Super, diusahakan mencari yang ada garansinya, atau masih on lah, dari distributor, bukan dari garansi toko. Minimal 1 tahun lah, kurang lebihnya seperti itu. Dan juga untuk papat yang lainnya seperti contoh power supply, adalah yang menjual juga murah. Di harga 350 sampai di 450.000. Kurang lebihnya seperti itu. Dan juga semua listnya ada di sini, part-partnya. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal beli aja jika kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini. PC untuk gaming. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Dan juga jangan lupa like dan subscribe. Serta nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, tinggal DM aja. Dan terima kasih sudah menonton.